I know the time does not stand still. Can see the world when it's spinning, spinning. Compensating for the moments that I still wish I could fly like an airplane, airplane. Stop forsaking everything that I've done. Won't be breaking easily now. I could make it even though the lights are out. So I wait for my cue. So tell me straight up, up, up. I don't want it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yuliana, CGP Angkatan 9, SMA Negeri 1 Sementawai Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Rashid Siddiq, SPD. Beliau adalah jurusan Fisika dari SMA Negeri 1 Sementawai Barat. Di sini saya akan melakukan wawancara sama Pak Rashid Siddiq. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah di sini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Nah, nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas nanti ya Pak ya. Nah dari pembelajaran yang Bapak lakukan ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan sama Bapak nantinya ya Pak ya. Nah adapun tujuan yang kita lakukan pada hari ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas nantinya ya Pak ya. Nah di sini kenapa hari ini kita melakukan percakapan yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan proses pembelajarannya di dalam kelas agar lebih siap ya dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak ya. Adapun pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak yang pertama yaitu mengenai tujuan pembelajaran ya Pak ya. Nah, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai? Ya. Izin Ibu Yuliana menjawab pertanyaan terkait masalah tujuan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembelajaran kali ini yang saya lakukan itu mata pelajaran fisika di kelas 10 tentang energi dan perubahannya. Nah, tujuan yang saya ingin capai itu ada dua. Yang pertama, siswa mampu menganalisis terkait energi dan perubahannya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyajikan proyek yang nantinya yang akan mereka sajikan sesuai dengan materi yang disampaikan yaitu energi dan perubahannya. Jadi ada dua. Yang pertama siswa mampu menganalisis, yang kedua siswa mampu menyajikan proyek. Oh, ya. Yang pertama menganalisis, yang kedua itu menyajikan proyeknya ya Pak ya. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua yaitu mengenai model pembelajarannya ya Pak ya. Nah, model pembelajaran seperti apa yang Bapak akan gunakan nantinya Pak? Ya, kali ini dalam pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran PJBM, proyek bersemi. Nah, karena terkait dengan mata pelajaran fisika itu lebih dominan membuat proyek. Nah, jadi saya harapkan nanti siswa mampu menjadikan proyek yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proyek kali ini yang akan kita coba dalam pembelajaran yaitu membuat proyek pemanfaatan barang-barang bekas dari lingkungan sehari-hari, itu membuat barang jadi bisa pakai yaitu kipas angin sederhana ya, seperti itu. Oke, berarti ini model pembelajaran yang Bapak gunakan yaitu PJBM dan akhirnya membuat kipas angin sederhana dari bahan-bahan bekas ya Pak? Hasil proyeknya. Hasil proyeknya, oke. Nah, bagaimana dengan media pembelajarannya Pak? Nah, untuk media pembelajaran itu kita gunakan media audio visual, kemudian menggunakan pendekatan diskusi presentasi. Nah, alat-alat yang kita gunakan itu seperti laptop, kemudian alat tulis, kemudian percakapan, dan yang paling utama sekali adalah referensi yang didasarkan atau yang dapat siswa dapatkan dari internet langsung. Karena mereka nanti akan saya suruh membawa handphone masing-masing untuk mendapatkan referensi informasi dari internet.
Oke, bagus sekali ya Pak ya. Itu berarti sudah menandakan siswa itu menggunakan IT ya Pak ya pembelajarannya ya. Nah, kira-kira pembelajaran ini akan dilakukan kapan Pak? Nah, ini pembelajarannya akan dilakukan hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Itu jam pertama di kelas 10 IPA 1. IPA 1 ya Pak. Nah, nanti saya akan melakukan observasi ketika Bapak melakukan pembelajaran di kelas nanti pada tanggal 4 Desember ya Pak ya. Nah, nanti saya akan masuk ke dalam kelas Bapak. Saya akan melihat proses pembelajaran seperti apa yang Bapak lakukan ya. Dan langkah-langkah pembelajaran yang Bapak terapkan terhadap siswa nantinya ya Pak ya. Sini Pak, saya setelah pembelajaran yang Bapak lakukan nanti ya, nanti kita akan diadakan sesi wawancara pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktek saya nantinya ya Pak ya. Nah, kira-kira sebelum saya akhiri percakapan kita hari ini ya Pak ya, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita dari awal sampai akhir ini? Iya. Nah, di sini saya mendapatkan kesimpulan dari percakapan kita kali ini itu tentang media pembelajaran yang nantinya saya akan membuat semenarik mungkin. Nah, ini nanti sudah akan saya siapkan sebelum pembelajaran dimulai seperti itu. Oke, terima kasih Pak ya. Semoga pembelajarannya akan menarik ya Pak, akan sukses sampai akhir ya Pak ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sampai ketemu saat proses pembelajaran nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Mudah-mudahan pagi hari ini senantiasa kita dibimbing dengan subhanahu wa ta'ala. Salam beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada kehadiran Nabi kita Muhammad SAW, karena berarti dari beliau kita bisa merasakan dunia yang panjang seperti dirasakan pada anak-anak semua. Kita hadir pada kegiatan pembelajaran hari ini itu semua karena adanya kekuatan yang sampai kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan apa yang diberikannya di dunia. Apa kabar? Sehat semua? Nah, untuk mengawali aktivitas kita, pembelajaran kita pada hari ini adalah yang kita pertama, jalan apa yang kita lakukan. Biasa kita gunakan dua kelas. Ya, itu tadi doa yang telah kita lakukan bersama meskipun dalam hati kalau semua mendengar, mudah-mudahan apa yang kita doakan tadi biasa dijawab dan dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak semua, sebelum kita memasuki pembelajaran di sini Bapak cek kehadiran ibu. Siapa kira-kira tidak hadir? Dari semuanya? Ya. Enggak ya, semua. Semuanya berdiri.
dalam kehidupan ini, mulai kita dilahirkan sampai besar saat ini, masuk di SMA, sekolah, ya, ada macam-macam dari yang kita inginkan. Seperti yang kita doakan tadi, kami sifat tadi bilang, saya Pak pengennya pinter. Nah, ada ayat tadi bilang, Pak saya pengen sukses. Putri tadi bilang, Pak saya pengen masuk 10 besar. Kata Arjuna tadi, Pak saya kepingin jadi dokter. Ya. Kata Rio tadi, Pak saya kepingin jadi tentara. Nah semua itu yang disebut dengan tujuan hidup. Tujuan hidup. Ya, sama halnya kita belajar hari ini. Ya, materi kita pada pagi hari ini adalah energi dan perubahannya. Energi dan perubahannya. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan kita tuju dari energi dan perubahannya? Apa tujuan kita mempelajari energi dan perubahannya ini? Nah, ternyata ada 2 tujuannya. Pertama, kita mampu menganalisis energi dan perubahannya. Artinya kita bisa memahami pengertian, persamaan, rumusnya, hukum kekekalannya, dan mampu menyelesaikan soalnya. Ya, itu menganalisis. Jadi kita mampu, diharapkan nanti setelah selesai pembelajaran ini, kita mampu menganalisis, ya, menganalisis energi dan perubahannya. Dan yang kedua adalah, ya, kita mampu memproyekkan, membuat produk. Ya, membuat produk. Nah, ini sudah kita siapkan sama-sama, ya, alat dan bahannya. Itu produk dari Mangga Lukas, itu membuat kipas angin. Nah, itu tujuan kita nanti. Paham ya? Paham ya? Ada berapa dari tujuannya? 2. Apa tujuannya tadi dulu? Yang pertama, mampu menganalisis energi dan perubahannya. Yang kedua, mampu memproyekkan atau membuat produk tersebut. Nah, itu tepuk tangan dulu. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran kita, mampu menganalisis, dan yang kedua mampu memproyeksikan atau membuat produk, ya, produk. Oke. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran ini, Bapak ingin menanyakan, ada yang tahu apa pengertian energi? Yuk. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja dan mengalami perubahan. Nah, dan mengalami perubahannya, itu energi. Ya, ada yang masih ingat rumusnya? Rumusnya, rumus energi. Satuan, tuh, satuan energi, yuk. Satuan energi. Dalam satuan internasional atau SI, satuan dari energi adalah Joule. Selain itu, untuk menyatakan energi dalam bentuk kalor atau panas digunakan kalori dan kWh untuk menyatakan energi listrik. Persamaan satuan energi. 1 kalori sama dengan 1,4,2 Joule. 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. 1 Joule sama dengan 1 watt sekon. 1 kWh sama dengan 3.600 Joule. Nah, itu yang disebut dengan satuan dari energi. Joule, ya, Joule. Selanjutnya, siapa yang tahu bunyi hukum kekekalan energi? Apa bunyinya? Ayo. Oke, boleh. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah ke bentuk energi yang lain. Nah, ya. Jadi hukum kekekalan energi itu energi tidak dapat diciptakan, tapi hanya mampu diubah-ubah bentuknya. Selanjutnya, ya, siapa yang bisa jelasin perubahan energinya? Perubahan energi. Ya, ada yang bisa kasih memaparkan? Ya, tuh, boleh. Contoh perubahan energi. Perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan energi kinetik, yaitu contohnya madu baterai. 2. Perubahan energi potensial menjadi energi kinetik dan bunyi, contohnya buah yang jatuh dari pohonnya. 3. Perubahan energi listrik menjadi energi panas, contohnya peralatan elektronik seperti setrika, kompor listrik, oven, dan sebagainya.
menjadi energi kinetik. Contohnya peralatan seperti kipas angin, mesin cuci, blender. 5. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu pijar dan senter. 6. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya televisi, klakson kendaraan, bel listrik, dan sebagainya. Nah, itu ya, gimana sekali perubahan-perubahan energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke, selanjutnya terakhir. Siapa yang bisa jelasin bentuk-bentuk energi? Bentuk-bentuk energi. Siapa? Oke, masuk. Bentuk-bentuk energi. 1. Energi potensial. 2. Energi kinetik. Yang ketiga, energi mekanik. Yang keempat, energi listrik dan energi potensial listrik. Yang kelima, energi panas atau thermal. Yang keenam, energi kimia. Yang ketujuh, energi nuklir. Yang kedelapan, energi cahaya. Dan yang kesembilan, energi bunyi dan lain-lain. Oke, itu namanya itu bentuk energi. Nah, sekarang sudah Bapak siapkan ada klip note itu yang bisa kalian tulis warna-warni itu, ya. Oke, silakan pegang kelompok masing-masing. Kemudian di sini ada bank, ya. Kalian silakan tempelkan dua kelompoknya di atasnya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini di depannya. Ya, 2, 3, 5. Bagaimana yang itu ya? Nah, tempellah. Dari sini tulis yang kelompok 1. Dilurusin aja, dipanjangkan ya. Tulis tak? Sudah ditulis kelompoknya. Dan ditulis kelompoknya, silakan input. Ya, dipasang di sana kita. Pasang empat. Nomor 2 sebelahnya ya. Besar dan satu lepas, besar ini tidak apa. Ya, besar ini. Apa-apanya kan enggak apa-apa. Habis apa-apa. Kedua, punya.
itu tadi ada namanya karton pesan, ya. Ada namanya karton pesan, ya. Tujuannya ketika ini Bapak tayangkan ada video, ada log itu, kalian buat namanya masing-masing. Sudah kalian tonton videonya, kalian simpulkan, ya. Kalian simpulkan dari video yang kalian tonton dari kelangkaan, ya, bukan dari papannya kelangkaan, tapi apa yang kalian tangkap dari video. Ya, nanti di tayangan ini akan disampaikan kelangkaan bersama energi, ya. Bapak tidak ingin kalian menyebutkan yang langkahnya apa, tapi apa yang kalian bisa tangkap akibat dari kelangkaan. Paham ya? Paham. Ini ada berita. 75 tahun merdeka, Indonesia justru tengah menghitung mundur kelangkaan energi. Dari 15 tahun ke depan, keterbatasan energi dari minyak dan gas perlu dijawab dengan sumber energi baru. Berdasarkan Outlook Energi Indonesia 2017 yang diterbitkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, jika tidak ada penemuan ladang baru untuk komoditas minyak dan gas bumi, cadangan 2 jenis energi ini akan menipis dalam waktu dekat. Pada 2030, diperkirakan Indonesia akan mengimpor minyak secara neto sekitar 540 juta barel per tahun atau 1,5 juta barel per hari. Indonesia juga akan mengalami penurunan produksi gas dan diprediksi menjadi importir gas sepenuhnya pada 2025. Komoditas batu bara yang diperkirakan masih akan bertahan hingga lebih dari 60 tahun pun terindikasi akan berkurang cepat seiring perkembangan Indonesia. Bagaimana dengan batu bara? Produksi batu bara diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2034 dan selanjutnya mengalami penurunan produksi. Pada 2049 diperkirakan ekspor batu bara Indonesia terhenti. Ini tentu membahayakan ketahanan energi Indonesia. Salah satu alasan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sangat besar. Indonesia mulai mengalami defisit neraca minyak sejak 2003 dan kian melebar setiap tahunnya. Berdasarkan data British Petroleum atau BP, produksi minyak Indonesia sebesar 1,18 juta barel per hari, sementara konsumsi minyak mencapai 1,21 juta barel per hari. Ini artinya neraca minyak defisit 54.000 barel per hari. Sejak 2003 itu neraca minyak Indonesia selalu defisit dan semakin melebar hingga 2018 seiring meningkatnya konsumsi domestik serta penurunan produksi. Pada 2018, defisit neraca minyak nasional meningkat 13,79% menjadi 977.000 barel per hari dibandingkan tahun sebelumnya. Melebarnya defisit minyak ini dipicu oleh kenaikan konsumsi minyak sebesar 5,24% menjadi 1,79 juta barel per hari, diikuti turunnya produksi sebesar 3,52% menjadi 808.000 barel per hari. Simak grafik berikut. Sementara Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan untuk 2019 mengalami defisit senilai 3,2 miliar dolar Amerika, lebih rendah dibanding defisit di tahun sebelumnya, 8,70 miliar dolar Amerika. Penurunan defisit ini lantaran upaya pengendalian impor minyak dan gas. Lihat saja, defisit neraca migas tahun 2019 yaitu 9,35 miliar dolar Amerika lebih kecil dibandingkan neraca migas di tahun sebelumnya yaitu sebesar 12,70 miliar dolar Amerika. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, pemerintah merencanakan bauran energi baru dan terbarukan di Indonesia tahun 2025 paling sedikit 23% dan pada 2050 sebesar 31%. Saat ini pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia masih sekitar 9%. Mayoritas masih bersumber dari sumber energi fosil dengan proporsi minyak bumi 32% dan gas 28% dan batu bara 32%.
Ini tentu menjadi tantangan bagi Indonesia yang tahun ini berusia 75 tahun. Nah, itu tadi tayangan videonya tentang kelangkaan sumber energi, ya, kelangkaan sumber energi. Nah, sekarang kita akan berkesimpulan apa yang menjadi masalah, dalam kelangkaan energi. Selesai. Buat nama silakan dipasang di kantor informasi. Apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan energi? Satu orang. Ya, satu orang. Silakan. Penyebab kelangkaan dan apa solusinya? Mencari referensi dari literatur di Google. Dikasih lomba dikit, dia ditempel di atas ya 4, mungkin di bawahnya ada referensi. Sudah? Solusinya apa? Ya. Jadi penyebab kelangkaannya apa? Solusinya apa? Jadi dia tidak dapat diperbarui jenis-jenis itu penyebabnya apa? Bagaimana solusinya? Kalau ada penyebab, kita coba cari solusi. 5. Sudah untuk tempel boleh, apa? Sudah. Penyebabnya dan solusinya. Oke, sambil mengerjakan tugasnya, ya, apa di Korea sudah ini, sudah proyeknya ya.
yang sudah beliau pasang. Kasih 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nanti ada refleksi di bawah ini. Boleh. Barisin 1, 2, 1, 2 boleh. Kayak kelompok 3 itu. Lain ya. Satu lagi, 2, 1 lagi, 3 belum. Dua udah dua ya. Kelompok 3 sudah. Satu belum ya? Satu lagi. Oh, filmnya sama. Siap, nomor 2 ya, membacakan hasil yang ditulis. Nomor 2 yang sudah, nomor 3. Ini kelompok 4, nomor 2 dulu. Sudah siap?
Oke, silakan dibacakan. Ya, kita dengarkan ya pemaparan dari kelompok 2 ya. Sudah ini kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2, 3, kelompok 5, kelompok 1 dan terakhir kelompok 4 ya. Kita dengarkan bersama pemaparan dari apa penyebab dan solusinya hepatitis akut. Oke, silakan kelompok 2. Penyebab dari kelangkaan energi dan solusinya. Yang pertama, penyebab dari kelangkaan energi terpengaruh karena berkurangnya cadangan energi fosil. Solusinya, kita perlu memanfaatkan energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar. Yang kedua, penyebab kelangkaan energi dikarenakan berkurangnya cadangan energi fosil. Solusinya adalah berpindah ke sumber daya terbaru, meningkatkan inisiatif efisiensi energi dan lain-lain. Yang ketiga, penyebab terjadinya kelangkaan energi karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran energi. Solusinya, sebagai sumber energi utama dunia, manusia harus berupaya menghematnya. Yang ketiga, konsumsi berlebihan krisis energi adalah akibat dari berbagai tekanan pada sumber daya. Oke, terima kasih. Ya, kelompok 3. Ini bicara. Ya, dibaca. Saya di sini akan memaparkan tentang kesimpulan yang kami buat tadi. Yang pertama, meningkatkan volume penggunaan minyak tanah oleh masyarakat di tahun ke tahun dan semakin melonjaknya harga minyak dunia. Solusinya, menghemat pemakaian minyak tanah dan mencari sumber energi tanah baru. Yang kedua, penyebabnya yaitu kebutuhan manusia yang terus bertambah. Akibatnya sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Solusinya, yang pertama meningkatkan produksi, yang kedua kebijakan pengelolaan, dan yang terakhir edukasi masyarakat. Yang ketiga, karena sumber daya yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Solusinya, gunakan dengan secukupnya, menggunakan bahan bakar alternatif, dan yang terakhir meminimalisir. Yang terakhir, penyebab kelangkaan bisa terjadi ketika adanya peningkatan permintaan tanpa disertai ketersediaan produk yang memadai. Solusinya, bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua, melakukan eksplorasi sumber daya baru. Dan yang terakhir, memanfaatkan bahan substitusi. Oke, itu kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Mana? Akibat kelangkaan energi, menipisnya pasokan bahan bakar seperti BBM, minyak tanah, dan solar sehingga menyulitkan berkendara. Solusinya, kita perlu memanfaatkan energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar. Yang kedua, konsumsi berlebihan. Solusinya, tingkatkan fokus dalam penyimpanan. Yang ketiga, pemborosan energi. Solusinya, berpindah ke sumber daya terbarukan. Yang keempat, berkurangnya cadangan energi fosil. Solusinya, mengembangkan energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Oke, terima kasih. Kelompok 5 ya? Ya, di mana? Mana? Oh, 5. Terakhir?
pernah kami sebutkan tadi. Penyebab adanya peningkatan permintaan baru di tengah krisis energi yang melanda. Solusi: 1. Penyusun skala Trintilus. 2. Memelihara kelestarian alam. 3. Menghemat penggunaan. Penyebab terjadinya kelangkaan batu bara adalah pemakaian dan eksfoliasi yang berlebihan. Solusinya dengan cara menghemat pemakaian batu bara. Terjadinya kelangkaan batu bara pemakaian dari eksploitasi yang berlebihan. 1. Solusi: 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 2. Memelihara kelestarian alam. Meningkatnya permintaan batu bara yang di tengah krisis energi yang melanda beberapa negara. Solusi: menyusun skala prioritas bijaksana dalam memanfaatkan. Oke, satu. Penyebab dan solusi dari kelangkaan energi. Yang pertama, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab dari kelangkaan energi adalah berkurangnya cadangan energi fosil dan pemborosan energi yang digunakan. Solusinya membuat sumber daya energi terbarukan seperti energi air, matahari, dan angin. Yang kedua, penyebabnya adalah karena kenaikan bahan bakar yang terjadi. Solusinya harus bisa mengelola anggaran dengan baik dan menjaga kestabilan keuangan. Yang ketiga, penyebabnya adalah konsumsinya berlebihan, pemborosan energi, dan pilihan energi terbarukan yang belum dijelajahi atau kurang dimanfaatkan. Solusinya untuk mengatasi energi kita perlu memanfaatkan energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar. Yang terakhir, penyebabnya adalah ketidakcukupan persediaan dan kenaikan harga bahan bakar Solusinya: 1. Menurunkan pemakaian batu bara, dan 2. Mengurangi penggunaan energi. Oke. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan dari semua yang kalian tulis di papan informasi tadi, ya. Yang pertama, penyebabnya adalah eksploitasi berlebihan, ya. Jadi eksploitasi berlebihan. Dan yang kedua, pemborosan, ya, karena kita sering melakukan pemborosan. Nah, semua itu bisa kita dapatkan solusinya. Yang pertama, mencari alternatif, ya, alternatif energi terbarukan. Nah, sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak yang kita buat produk nanti itu adalah pembuatan kipas angin sederhana, ya, sebagai energi atau alat alternatif yang bisa kita manfaatkan kalau seandainya energi dalam kehidupan kita itu tidak ada lagi, ya. Nah, kita bisa manfaatkan. Sekarang kita lihat di situ ada LKPD proyek energi dan perubahannya, ya. Di situ ada judul yang pertama, ada tujuan, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat alat dan bahan, ya, yang kelima langkah kerja, yang keenam jadwal, yang ketujuh deskripsi proyek, yang kedelapan hasil kajian literatur, yang kesembilan rancangan desain, yang ke-10 uji coba produk, yang ke-11 kesimpulan. Ya, silakan kalian tentukan, ya, judul, tujuan, rumusan, alat dan bahan sampai berikutnya. Ya, judulnya hari ini adalah membuat proyek kipas angin sederhana. Ya, membuat kipas angin sederhana.
dari apa? Dari bahan-bahan bekas, ya. Alternatifnya kita ambil dari bahan bekasnya. Kemudian tujuannya apa, ya. Kemudian rumusan masalahnya apa yang melatar belakangi kalian mengangkat, ya, kajian produk kipas angin sederhana itu apa dalam bentuk pertanyaan. Kemudian yang kelima mengangkat kerja, yang keempat adalah bahan dan seterusnya. Bisa ya? Bisa. Silakan kerjakan sambil yang teman yang lain merangkai kata mengisi di KPD-nya, teman satunya, nomor duanya ya itu membuat rangkaian kipas angin sederhananya. Oke, silakan. KPD-nya. Mana? Ada kesulitan tak? Ya. Satu. Ada kesulitan? Ya. KPD.
Dapat tidak? Kelompok 5 sudah bisa? Oke, bisa dipresentasikan? Ya. Dibacakan di sini dulu. Oke, dipresentasikan bisa. Ya, bisa ya? Sebutkanlah. Ya, sebutkan dulu. Ya. Kelompok 4 sudah? Sudah ya? Oke, silakan dipresentasikan. Sudah di kelompok 5. Kelompok 4 dulu. Silakan. Ya, kita dengarkan presentasi dari kelompok apa ya. Oke, silakan kelompok 4. Kita dengarkan bersama presentasi dari kelompok 4. Perkenalkan dulu juru bicaranya siapa, nama temannya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Setia Nawini sebagai moderator dan di sebelah Saya Yesus Malinda. Saya Charles Tahir. Dari Aljaji. baik, langsung saja kita ke materi. Judul materinya membuat kesan mie sederhana yang akan dijelaskan oleh Tiara Lestari. Pada Tiara kami bersama. Yang pertama adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan 1 stik es krim bekas, 2 dinamo Tamiya mainan anak-anak, 3 baterai bekas, 4 lem setan, 5 lem tembak, 6 kabel sesungguhnya. Langkah kerjanya, pertama-tama kita terlebih dahulu membuat dudukan kipas anginnya dengan cara melekatkan beberapa stik es krim menjadi satu. Kedua, membuat tiang tempat merekatnya dinamo Tamiya sebagai tempat baling-baling. Ketiga, membuat baling-baling. Keempat, merangkai dengan cara menempelkan baterai dengan kabel dan menghubungkannya pada dinamo. Yang terakhir, pencobaan. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rio Alifiadi. Isikan jadwal kegiatan tabel di bawah ini. Nomor 1, tahap kegiatan mencari pembahasan pembuatan. Hari ada tanggal Senin 6 bulan 11 2023. Waktu pukul 8. Tempat sekolah. 2. Merencanakan mendesain proyek. Hari Selasa tanggal 7 bulan 11 2023. Waktu pukul 8. Tempat sekolah. 3. Pelaksanaan proyek pembuatan alat. Hari Rabu tanggal 8 bulan 11 2023. Waktu pukul 8. Tempat di rumah. 4. Presentasi hasil proyek dan demonstrasi hasil proyek. Hari Jumat tanggal 10 bulan 11 2023 pukul 8. Tempat sekolah. 5. Evaluasi hasil proyek. Hari Jumat tanggal
perubahan energi apa yang terjadi pada kipas angin? Baik, terima kasih. Pada kelompok lain yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa harus baterai yang kita gunakan sebagai sumber energi pada proyek ini? Kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan kelompok 4. Pertanyaannya adalah mengapa menggunakan dinamo untuk kipas tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami sedikit waktu untuk mencari jawaban. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Desius Malina. Saya akan menjawab dari kelompok 2. Pertanyaannya, coba jelaskan perubahan energi apa yang terjadi pada kipas angin. Jawabannya, perubahan energi kimia menjadi energi listrik dalam hal ini adalah baterai. Sedangkan perubahan energi listriknya terjadi pada saat dihubungkannya baterai melalui kabel ke dinamo yang akan menimbulkan gerak. Gerak di sini yang dimaksud dengan energi kinetik, yaitu menimbulkan gerakan, dalam hal ini balik-balik kipasnya berputar. Baik, kepada kelompok 2 apakah sudah jelas? Jelas. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Tiara Bestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa harus baterai yang kita gunakan sebagai sumber energi pada proyek ini? Jawabannya, pada dasarnya sumber energi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Nah, untuk kali ini kami menggunakan baterai sebagai sumber energi dalam proyek kami. Baterai tegangannya besar dan tidak menimbulkan bahaya. Kelompok 3 apakah sudah jelas? Selanjutnya kami akan menjawab dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Desius Malina. Saya akan menjawab dari kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa menggunakan dinamo pada proyek kipas angin? Jawabannya, karena dinamo digunakan sebagai motor dari kipas angin. Motor adalah mesin yang didesain untuk mengubah energi listrik dari baterai menjadi gerakan mekanik. Motor bisa juga disebut sebagai dinamo. Motor atau dinamo Tamiya berfungsi sebagai mesin penggerak sehingga gerak dapat memutar roda. Kelompok 1 apakah sudah jelas? Baik, itulah tadi materi yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu kesimpulannya. Yang pertama, baik makhluk hidup maupun benda-benda sekitar kita dapat melakukan kerja apabila mempunyai energi yang cukup. Nah, energi tersebut didapatkan dari sumber energi. Makanan yang kita makan, baterai dan bahan bakar merupakan contoh sumber energi. 2. Dapat mengetahui bagaimana perubahan energi itu sendiri. Yang ketiga, dapat mengetahui kebermanfaatan dari barang-barang bekas yang nanti dapat digunakan untuk membuat alat sederhana yang berhubungan dengan masalah fisika. Dan yang terakhir, ternyata fisika itu mudah dan menyenangkan. Baiklah, itulah tadi presentasi yang bisa kami
koreksi sedikit, kelompok 4 tadi tidak menjelaskan cara kerjanya. Ya, polanya itu nyala tanda. Tuh ya, dijelaskan dulu ini bahannya, ini lo bahannya, cara kerjanya gimana ya. Oke, kita dengarkan kelompok 1 caranya. Ada lagi? Tidak ada lagi. Oke. Ya. Ya, itu tadi penampilan dari kelompok-kelompok yang sudah maju. Bapak ucapkan terima kasih, apresiasi yang sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan lagi. Untuk selanjutnya yaitu refleksi pembelajaran, ya. Refleksi pembelajaran. Nah, di sini sudah Bapak siapkan pertanyaan. Di situ di meja kalian masih ada note. Masih ada note ya. Di papan informasinya ada tertulis di situ refleksi pembelajaran. Pertanyaannya ini, ya, jelaskan apa yang kamu dapatkan setelah melakukan pembelajaran kali ini. Yang kedua, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, ada 2 pertanyaan. Ini, kemudian ada pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan emosi. Oke, sip. Nah, berikan ekspresimu. Yang mana kamu ambil? Ya, ada 3 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang kamu dapatkan setelah melakukan pembelajaran kali ini. Yang kedua, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran kali ini. Ya, yang ketiga, ekspresikan. Pilih dari salah satunya. Ya. Oke, silakan diisi note-nya. Silakan. Ya, kalau sudah langsung ditempelkan di refleksi pembelajaran.
mengetahui berbagai macam bentuk energi dan perubahannya, serta mengetahui cara pembuatan plastik sederhana dan bekas. Itu ya yang didapat. Yang kedua, bagaimana perasaanmu? Sangat menyenangkan. Awalnya saya pikir fisika itu sulit dan membosankan, ternyata setelah mengikuti pembelajaran kali ini saya merasa fisika sangat menyenangkan. Sifat. Nah, selanjutnya ada ini. Jelaskan apa yang kamu dapat, yaitu memahami perubahan energi listrik dan persamaan energi. Ya, perasaannya senang, nyaman karena belajar setan. Selanjutnya, motivasi. Apa yang kamu dapat? Dapat mengetahui tentang energi dan dapat mengetahui penyebab dan solusi makan energi. Yang kamu rasa senang, ya senang. Kemudian hikmah. Apa yang kamu dapat? Yang saya dapat di pembelajaran ini ternyata bahan-bahan sederhana bisa dibuat menjadi energi gerak seperti membuat kipas angin. Perasaannya bagaimana? Perasaan saya senang dan mudah dipahami. Ternyata bisa kalkulasi dan mudah dipahami. Oke, selanjutnya kelompok 2 dari kita. Apa yang kamu dapat? Dapat tahu dan jelas tentang energi. Apa yang kamu rasa? Cukup senang. Simpel sekali. Cukup senang. Arjuna, apa yang kamu dapat? Bisa lebih kenal dengan energi karena selama ini tidak pernah kenal. Ya. Yang kamu rasa sangat puas. Ya. Puas. Selanjutnya dari tidak punya nama. Ya. Apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat? Mendapatkan ilmu tentang diri sendiri. Apa yang kamu rasa? Bohong. Ya. Dari yoga. Apa yang kamu dapat? Mendapatkan sedikit ilmu tentang energi dan cara merangkai kipas angin sederhana. Yang kamu rasa apa? Senang. Ya, itu contoh dari refleksi yang sudah kita buat ya pada pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Oke, sebelum kita tutup pada pembelajaran pertemuan kita pada hari ini, ya, saya berpesan saja pembelajaran atau materi berikutnya di pertemuan berikutnya yaitu tentang gerak. Ya, tolong dicari informasinya, disiapkan bahannya, yaitu materi kita selanjutnya adalah tentang gerak dan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya, agar senantiasa memanfaatkan sumber energi itu dengan cara semaksimal mungkin tanpa harus pemborosan atau mengeksploitasinya. Ya, mudah-mudahan energi di lingkungan kita dapat istilahnya terpakai atau dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk hari ini. Ya, sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa dalam hati. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Pelajaran kita mendapat berkah. Bapak mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuli dan juga Bapak Rashid. Oke, jadi hari ini pertemuan kita adalah melakukan coaching lebih tepatnya ya. Jadi sudah dilakukan nih kemarin observasi oleh Bu Yuli terhadap Pak Rashid dan juga observasi
ngajar langsung, praktek ngajar, dan juga sekarang kita tiba saatnya di pasca observasi. Jadi di sini Bu Yuli yang akan saya lakukan nih, sebelumnya saya akan memberitahu atau menginfokan kriteria apa sih yang akan dilakukan oleh Bu Yuli. Yang pertama adalah tujuan yang ditetapkan oleh rekan sejawat. Jadi pastinya ada tujuan nih apa yang dilakukan oleh Bu Yuli terhadap Pak Rashid ini sendiri sebagai rekan yang mengajar kemarin. Yang kedua itu Ibu Yuli tidak menggurui atau memberikan saran secara langsung pada saat Pak Rashid melakukan menjadi coaching. Selanjutnya itu Bu Yuli dan juga Pak Rashid melakukan percakapan dua arah. Selanjutnya akan dirangkum perkataan dari rekan sejawat, yaitu di sini Pak Rashid itu sendiri. Selanjutnya Bu Yuli melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggali potensi apa yang ada di dalam diri Pak Rashid ini sendiri. Selanjutnya adalah dari percakapan ini akan dihasilkan nih tindak lanjut apa sih yang didapat dari pembelajaran yang didapat oleh Pak Rashid. Selanjutnya adalah yang terakhir ini percakapan tertutup, yaitu yang dilakukan kesimpulan dari percakapan yang dilakukan pra-observasi yang dilakukan oleh Bu Yuli dan Pak Rashid. Silahkan Bu Yuli dan Pak Rashid. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Ibu pengajar praktek kita yaitu Ibu Risna Herawati yang akan menampingi kita coaching pada hari ini ya Bu ya. Ya. Ibu apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Bagaimana Bu Yuli juga? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum Pak Rashid. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Sekarang tiba saatnya kita akan melakukan wawancara pasca observasi ya Pak ya. Karena sebelumnya kita sudah melakukan pra observasi dan kita sudah melaksanakan observasi di dalam kelas tentunya. Itu saya sudah mengamati dari berbagai kegiatan yang telah Bapak lakukan di kelasnya, dan juga di awal pra observasi kemarin saya sudah banyak bertanya sama Bapak apa tujuannya dan lain sebagainya. Nah, tujuan kita mengadakan wawancara pasca observasi ini adalah untuk mengetahui hasil apa yang telah Bapak dapatkan pada saat proses pembelajaran kemarin, ya. Apa saja solusinya, apa saja kendala yang telah Bapak alami pada saat proses pembelajaran selama saya mengamati kemarin. Dan juga saya akan bertanya beberapa hal terhadap Bapak, apa saja yang telah dilakukan kemarin ya Pak ya. Baik, kita masuk di pertanyaan pertama, yaitu bagaimana perasaan Bapak selama proses pembelajaran kemarin Pak? Alhamdulillah izin menjawab proses pertama kemudian perasaan saya pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin, alhamdulillah itu tertantang sekali, karena yang biasanya kita mengajar dengan metode konvensional, dan kali ini kita memasuki kurikulum merdeka yang dimana siswanya harus berdifferensiasi. Maka dari itu saya cukup tertantang karena perkembangan pembelajaran itu sudah cukup menantang siswa untuk mengikuti pembelajaran. Berarti pembelajaran yang Bapak harapkan itu sudah tercapai ya Pak ya? Oke. Ini baik, kita lanjut di pertanyaan yang kedua, yaitu selama proses pembelajaran tersebut ya, apakah yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan rencana Bapak pada awalnya? Iya, terkait masalah proses pembelajaran berjalan dengan baik, itu sudah sesuai dengan singkat-singkat yang saya lakukan, sesuai dengan model pembelajaran yang saya lakukan, yaitu model pembelajaran PJDL. Ya, alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik dan sudah menunjukkan hasil yang signifikan untuk keaktifan siswa. Bagus sekali ya Pak ya, tentunya ya, berarti apa yang telah Bapak harapkan, apa yang telah Bapak rancang sudah sesuai ya Pak ya, gitu ya. Nah, yang selanjutnya Pak, ada yang ingin saya tanyakan lagi, yaitu
selama proses pembelajaran Bapak itu adakah hambatan atau kendala-kendala yang Bapak alami selama kegiatan berlangsung? Nah, di sini ada beberapa kendala yang saya hadapi pada saat saya menyampaikan materi pokok terkait masalah materi yang saya sampaikan yang menggunakan media proyektor. Di sini tiba-tiba mati lampu. Nah, itu ada kendala. Kemudian ada lagi kendala karena terkait mati lampu, kesulitan untuk mencari sumber referensi lain. Karena mereka di situ saya minta membawa handphone mencari sumber referensi lain terkait materi yang saya sampaikan. Bila mana mereka tidak memahami, nah di situ karena mati lampu kesulitannya jaringan di tempat kita susah sekali. Jadi kendalanya pada saat pembelajaran itu yaitu mati lampu ya Pak. Nah dari hambatan-hambatan tersebut, gimana Bapak itu mencari solusi dari hambatan tersebut? Nah setelah saya lakukan kendala, saya hadapi kendala seperti itu dengan secara sigap, siswa-siswa yang pertama mencari referensi, mereka langsung ada inisiatif sendiri langsung mencari referensinya di Kokonafa. Kemudian pada saat saya menyampaikan materi juga menggunakan proyektor film tayang karena mati lampu juga, di situ saya langsung memberikan materi memaparkan secara sepas dalam arti. Pak Rasid, Ibu Risna, di sini saya akan menyimpulkan untuk selama kegiatan dari pra observasi, selama proses observasi dan pasca observasi. Di sini kalau pra kemarin tujuan Pak Rasid sudah dipaparkannya di pra observasi, kemudian saya lihat di proses pembelajarannya memang sudah sesuai ya, semuanya sudah ada. Di kegiatan awal Pak Rasid sudah mengadakan apresiasi, sudah memotivasi peserta didiknya dan juga sudah melaksanakan ice breaking untuk memberi semangat atau memotivasi siswa supaya lebih tertarik dan tertantang untuk belajarnya gitu ya, karena sejauh ini kita kalau menurut logikanya proses pembelajaran fisika itu memang agak sulit, tetapi dalam hal ini Pak Rasid Siddiq ini membuat proses pembelajarannya itu sangat menarik sekali dan sangat membuat siswa itu antusias atau peserta didik itu membuat motivasi untuk merancang sesuatu. Ya, sudah keren sekali ya Pak ya. Nah di bagian inti pembelajarannya Pak Rasid sudah memodifikasi atau memfasilitasi dan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Pak Rasid Siddiq telah memfasilitasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajarannya dan mencari solusi dari permasalahan yang ditimbulkan itu dengan hal-hal yang tidak terpikir oleh kita. Pada intinya Pak Rasid sudah memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, Pak Rasid menggunakan selama proses pembelajaran kemarin alat peraga sudah sesuai, semuanya sudah sesuai, menggunakan laptop, menggunakan proyektor dan lain sebagainya sudah ada semua dan juga peserta didik sudah menggunakan IT sebagai sumber pembelajarannya dan juga untuk mempublikasikan hasil pembelajarannya itu menggunakan IT juga. Jadi berarti intinya siswa itu sudah mampu ya. Kalau benar sekali kata Pak Rasid tadi, kalau kita diskalakan sudah mencapai 9, sedikit lagi kita poles sudah mencapai 10, itu sudah hampir sangat baik ya. Selama presentasinya saya lihat sesuai, anak-anak itu semangat dan antusias mempresentasikan hasil mereka, jadi tidak ada rasa malu-malunya. Dengan percaya dirinya mereka sudah memaparkan hasil yang mereka buat dari bahan limbah menjadi bahan yang berguna. Dan bagian penutupnya Pak Rasid sudah melakukan penguatan materi, memberikan kesimpulan, dan siswa juga diajak ikut aktif menyimpulkan berbagai materi tersebut, apa yang telah mereka dapatkan, dan juga bagaimana perasaan siswa itu selama proses pembelajaran ini, apakah mereka sudah merasa enak, apakah mereka itu tertarik, apakah mereka itu bosan, semuanya iya sudah ada refleksinya. Semua hasil refleksi peserta didik itu sangat bagus semua, nggak ada yang komen yang gimana gitu, semuanya oke semua. Jadi sudah saya cek semuanya Bu, dari catatan ini semuanya sudah cukup ya. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Sekarang saya berikan waktu untuk Ibu Risna memberikan umpan balik terhadap apa yang telah kita laksanakan sebelumnya dan sampai hari ini. Wow, keren sekali Pak Rasid, hebat, keren tuh apa yang dilakukan oleh Pak Rasid sejauh ini yang sudah saya dengar dari Bu
Yuli dan juga nanti saya saksikan sendiri melihat videonya itu sudah sangat-sangat luar biasa. Selamat, sangat hebat tuh Pak Rashid. Sebelumnya nih saya mau tanya nih, apa sih perasaan Pak Rashid nih setelah ditanya oleh oleh Bu Yuli yang sudah melakukan praobservasi kemarin, sudah melakukan mengajar, simulasi mengajar, dan juga sampai di tahap pasca observasinya, apa nih perasaan yang dirasakan oleh Pak Rashid? Ya, terima kasih. Sekarang mau menjawab. Di sini yang sangat saya rasakan sekali motivasi tertantang. Tantangannya gimana? Karena saya kan masih belum biasa. Sedangkan Udah keren, itu udah keren sekali Bapak. Sudah termasuk di calon ibu penggerak. Nah, saya jadi kepingin suatu saat kepingin menjadi seperti kalian. Sudah, saya yakin Pak, karena walaupun bukan menjadi guru penggerak, itu Pak Rashid sudah mempunyai apa yang sudah dilakukan, sudah profesional sekali. Walaupun tidak menjadi guru penggerak, itu sudah sangat-sangat keren, sudah sangat hebat tuh Pak. Jadi perasaan Bapak sangat ini ya, tertantang ya, keren ya. Oke. Sekarang perasaan Ibu Yuli sendiri nih, apa yang sudah dilakukan, yang kemarin sudah dilakukan Pak, terus melakukan observasi dengan Pak Rashid, dan juga sekarang pasca observasi, apa yang sudah Ibu rasakan? Ya, terima kasih Bu ya, izin menjawab ya Bu ya. Yang saya rasakan selama ini mulai dari pra observasi, memang pada awalnya kita kepikir apakah kita ini bisa, tetapi pada akhirnya setelah kita melakukan percakapan pra observasi sama Pak Rashid Siddiq, alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali. Kami cukup sekali tag, alhamdulillah selesai. Jadi saya itu merasa, oh berarti kita di sini, meskipun kita di sini sekolahnya seperti ini, tetapi kita tidak terhalang oleh itu. Jadi kita, motivasi kita sebagai CGP dan juga Pak Rashid Siddiq sebagai calon juga guru penggerak, karena dia sudah dia juga merasa senang, merasa termotivasi untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan selama proses pembelajarannya saya mengikuti banyak juga hal-hal yang saya ambil dari hal positif dari yang telah Pak Rashid lakukan di dalam kelasnya, seperti membuat ini, membuat itu, dan pada saya mencuri-curi ilmu dari apa yang telah diterapkan Pak Rashid Siddiq. Jadi alhamdulillah saya merasa senang dan merasa sangat tertantang lagi untuk belajar, melihat proses pembelajaran yang telah dilakukan. Keren sekali nih Pak Rashid. Jadi apa yang sudah dirasakan Bu Yuli, merasa sangat mendapatkan pembelajaran nih. Saya pribadi juga seperti itu. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rashid itu sendiri sudah mendapatkan pembelajaran nih secara langsung dengan saya. Terima kasih Pak Rashid sudah memberikan motivasi secara tidak langsung terhadap saya nih.